Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketahanan nasional Indonesia yang beranggotakan saya sendiri Farhana Rifani, NIM 1902010400, Pirisman, NIM 1902010399, Anti Aryani, NIM 1902010222, Bobby Chandra, NIM 1902010401, dan Raja Orin Alamsyah dengan NIM 1902010402. Baiklah, kita mulai materinya, yaitu pengertian dan sejarah ketahanan nasional. Sejarah bangsa sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak lepas dari berbagai gejolak dan ancaman di dalam negeri maupun di luar negeri yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berbagai gerakan separatisme di pemberontakan DI atau TII, PKI, RMS, GAM, GPM, dan sebagainya. Di samping itu, ancaman luar negeri adanya agresi militer Belanda. Dengan adanya kondisi tersebut, bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari segala bentuk ancaman yang membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Berpijak dari pengalaman masa lalu itulah, muncullah gagasan tentang ketahanan nasional yang muncul di awal tahun 1960-an. Ketika itu, terkait adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu meluasnya ancaman komunitas Uni Soviet dan Cina. Kondisi ini mempengaruhi para pemikir militer untuk mengadakan kebijakan atau kajian terhadap pengaruh komunis. Kemudian, pada tahun 1960, gerakan komunis semakin meluas ke Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Selanjutnya, pada tahun 1965, komunis Indonesia berhasil mengadakan pemberontakan yang dinamakan dengan gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. 2. Konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia. 1. Kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dalam ketahanan nasional tidak bisa dipisahkan karena saling berhubungan satu sama lain. Baik kesejahteraan dan maupun keamanan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi semua manusia. 2. Komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu. Artinya, seluruh aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh adalah bagian dari sistem kehidupan nasional. 3. Mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam akan bisa membutuhkan hakikat, sifat-sifat, dan kondisi kehidupan nasional yang berdasar pada kemandirian yang proporsional. Mawas keluar dampak lingkungan yang mungkin muncul dari interaksi lingkungan perlu diantisipasi, terutama terkait dalam lingkungan yang strategis luar negeri. 4. Kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah asas yang berisi sikap-sikap hidup yang diliputi oleh keadilan, kesamaan gotong royong, tenggang rasa, dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baiklah, saya akan menyambung materi yang selanjutnya, itu sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama itu mandiri, yaitu ketahanan nasional mempercayai kemampuan dan kekuatan negaranya sendiri. Dengan ketahanan nasional, negara memegang prinsip tidak mudah menyerah dan fokus pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsanya sendiri. Yang kedua itu dinamis, artinya ketahanan nasional selalu berubah, bisa meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh bangsa dan negara tersebut. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus selalu diorientasikan ke arah masa depan dengan kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.
Yang ketiga itu manunggal, yaitu ketahanan nasional bersifat integratif atau mewujudkan kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang keempat itu wibawa, yaitu ketahanan nasional yang bersifat manunggal akan membawa kewibawaan sehingga akan diperuntukkan oleh pihak lain, disegani dan dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang kelima itu konsultasi dan kerjasama. Artinya ketahanan nasional tidak bersifat konfrontatif dan antagonis. Ketahanan nasional sangat menghargai dan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Yang selanjutnya itu unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Menurut Lemhanas, konsepsi ketahanan nasional Indonesia meliputi unsur-unsur atau faktor-faktor yang diistilahkan Astagatra atau 8 gatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Adapun Trigatra yaitu gatra geografis, gatra kekayaan alam, dan gatra penduduk. Sedangkan Pancagatra sendiri terdiri dari gatra ekonomi, gatra sosial, gatra ideologi, gatra politik, dan gatra pertahanan dan keamanan. Nah, selanjutnya itu ketahanan nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu yang pertama itu ketahanan nasional dan aspek tergatra yang terdiri dari aspek geografis. Geografis sendiri memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu letak wilayah, luas wilayah, iklim suatu negara, bentang alam, dan perbatasan wilayah. Materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. 2. Aspek kekayaan alam. Kekayaan alam menurut jenis dapat dibedakan menjadi 8 golongan, yaitu hewani atau fauna, nabati atau flora, mineral, tanah, udara, potensi ruang angkasa, energi alam. Kekayaan alam menurut sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. 3. Aspek kependudukan. Masalah kependudukan yang mempengaruhi ketahanan nasional yaitu jumlah penduduk, komposisi penduduk, persebaran penduduk, serta kualitas penduduk. B. Ketahanan nasional Indonesia dari aspek Pancagatra. A. Ketahanan ideologi. Ideologi adalah aspek pertama yang ada dalam Pancagatra. Aspek ini merupakan aturan atau yang nilai yang dianut oleh suatu negara. Tujuan adanya ideologi ini adalah untuk mencapai kesetaraan atau kesejahteraan bersama di masa yang akan datang. Aspek tersebut sangat penting sehingga ia masuk ke dalam salah satu aspek-aspek Pancagatra. B. Ketahanan politik. Sistem pemerintahan pastinya tidak lepas dari yang namanya politik, di mana ia adalah suatu kekuasaan yang untuk mengambil keputusan tertentu dalam suatu pemerintahan. Keputusan tersebut diambil sebagai upaya dalam mengatur, menstabilkan, dan mensejahterakan masyarakat yang ada di suatu negara. C. Ketahanan ekonomi. Aspek ekonomi merupakan kekuatan materi untuk mencukupi kebutuhan yang ada. Semakin baik kekuatan ekonomi negara, maka semakin baik pula kehidupan masyarakatnya. Hal inilah yang membuat pemerintah sangat memperhatikan aspek yang satu ini. D. Ketahanan sosial budaya. Indonesia adalah negara yang memiliki sosial dan budaya yang sangat beragam. Hal tersebut perlu dijaga dan dilestarikan di generasi berikutnya. Tak heran, mengingat sosial budaya lokal sudah mulai tergerus dengan sosial budaya asing. Aspek ini tentu saja menjadi salah satu aspek kenegaraan yang harus diperhatikan oleh seluruh warga negara. 7. Globalisasi dan ketahanan nasional Indonesia. 1. Dimensi globalisasi. Era globalisasi adalah gejala menyatunya kehidupan manusia di dunia tanpa mengenal batas-batas geografi dan sosial. Pengaruh globalisasi terhadap ketahanan bangsa dan negara seperti dalam bidang ideologi liberal yang berdampak menguatnya ide-ide kebangsaan dan demokrasi.
dan fundamental agama yang berdampak pada gerakan-gerakan yang menonjolkan kepentingan agama kurang memperhatikan manusia. Kehadiran globalisasi bagi bangsa dan negara melahirkan fenomena-fenomena baru terhadap kelangsungan hidup bangsa. Di suatu sisi, globalisasi bisa berdampak positif yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemajuan bagi bangsa. Dua ancaman globalisasi terhadap ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, ancaman globalisasi terhadap keamanan dan ketahanan negara dengan adanya reaksi-reaksi keras dari sebagian rakyat terhadap peristiwa atau tragedi yang terjadi di satu negara yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Dan juga perlu diwaspadai adalah ancaman desentralisasi bangsa karena adanya pengaruh dan dukungan dari negara. Strip kedua, ancaman globalisasi di bidang ini. Globalisasi menjadikan kemajuan teknologi juga digunakan jaringan penjahat internasional untuk beroperasi di berbagai negara. Penjahat-penjahat dari dalam negeri yaitu setiap warga negara yang melakukan tindakan pidana seperti korupsi, maka terhadap pemerintahan negara serta membunuh dari sebagainya dapat dengan mudah melahirkan dari negara lain dan menetap di sana. Bahkan para penjahat politik dapat memperoleh suaka politik. Hal ini sangat merugikan suatu negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.